Perkembangbiakan tumbuhan, bagian 1. Untuk mempertahankan kelestariannya, tumbuhan juga perlu berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri atas dua macam, yakni secara kawin atau generatif dan secara tidak kawin atau vegetatif. Bagaimana proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Mari kita pelajari bersama. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi dengan melalui pertemuan kelamin jantan yang ada pada benang sari dan sel kelamin betina yang ada pada putik. Perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan berbiji, dengan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Adapun cara perkembangbiakannya adalah sebagai berikut. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, terbentuklah bulu serbuk sari dan bakal biji. Di dalam bulu serbuk sari, butir-butir serbuk sari akan melepas inti sperma dan kemudian bergerak menuju bakal biji. Di dalam bakal biji, inti sperma akan melebur dengan inti sel telur. Peristiwa ini dinamakan dengan pembuahan. Berdasarkan cara penyerbukannya, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 4 macam, yakni penyerbukan sendiri. Terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang. Terjadi bila serbuk sari bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak dalam satu pohon, tapi masih satu jenis tumbuhan. Penyerbukan bastar. Terjadi bila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, tapi beda varietas atau beda kelompok tanaman. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi 4 macam, yakni penyerbukan angin. Angin dapat membantu penyerbukan. Serbuk sari yang diterbangkan oleh angin dapat hinggap pada putik bunga lain. Ciri-ciri bunga yang dibantu oleh angin antara lain serbuk sari banyak, kecil, dan ringan. Bentuk tangkai sari panjang. Bentuk mahkotanya kecil, kepala putik terentang keluar bunga. Contohnya yakni jagung, padi, dan rumput-rumputan. Penyerbukan air. Pada saat hujan, air hujan akan mengenai serbuk sari. Serbuk sari tersebut jatuh dan mengenai putik, sehingga terjadi penyerbukan. Contoh tanaman yang melakukan penyerbukan air yakni eceng gondok dan teratai. Penyerbukan hewan. Hewan yang membantu penyerbukan contohnya yakni serangga seperti lebah. Lebah menghisap nektar bunga, serbuk sarinya menempel pada kaki lebah. Ketika lebah hinggap pada bunga lain, serbuk sari akan terbawa dan menempel pada kepala putik, sehingga terjadi penyerbukan. Adapun ciri tanaman yang melalui penyerbukan hewan yakni mahkota berukuran besar dan warnanya mencolok, menghasilkan nektar, mengeluarkan bau yang khas. Contoh dari tanaman yang melalui penyerbukan hewan yakni bunga mawar dan bunga melati. Penyerbukan manusia. Contoh tanamannya yakni vanili. Serbuk vanili hanya dapat diantar ke putik vanili oleh manusia. Nah, itulah tentang perkembangbiakan secara generatif. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai perkembangbiakan generatif? Jika sudah, ayo kerjakan soal berikut ini.
Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja perkembangbiakan tumbuhan? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Jelaskan macam-macam perkembangbiakan generatif berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jelaskan macam-macam perkembangbiakan generatif berdasarkan perantaranya. Nah, itulah tentang perkembangbiakan secara generatif. Sekarang mari kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Silakan tonton di video berikutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.